what's up guys, back with me channel Teacher. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nofap versus semen retention. Jadi sebenarnya gue sudah pernah buat video ini, tetapi gue ada update tentang apa itu nofap, apa itu semen retention. Jadi bagi kalian yang sudah tahu tentang nofap, pasti kalian pernah dengar soal semen retention. Jadi mari kita bahas tentang kenapa orang melakukan nofap atau semen retention. Sebelum masuk ke dalam kedua hal itu, gue mau bahas tentang dopamin dulu. Apa itu dopamin? Dopamin itu adalah hormon yang dirilis oleh otak ketika kita sedang senang melakukan aktivitas, bersemangat, termotivasi. Nah, ketika kita merasakan pleasure itu, maka otak merilis yang namanya dopamin. Jadi basically dopamin itu hanya hormon kesenangan. Entah itu kalian melakukan hobi kalian, atau watching porn, atau having sex, atau banyak hal lainnya gitu, yang itu balik ke masing-masing orang. Nah, mari kita masuk ke dalam nofap. Jadi apa itu nofap? Nofap itu artinya kalian nggak ngefap. Nofap itu terdiri dari 3. No PMO. P artinya porn, M artinya masturbation, kemudian yang ketiga O, orgasm. Ketika kalian melakukan nofap, kalian nggak melakukan 3 hal tersebut. No porn artinya kita meng-cut dopamin yang sudah gua bahas tadi ya. Kita nggak watching porn, kita nggak masturbation, ketika kita ejaculation itu kita nggak merasakan orgasm. Jadi kita menghindari 3 hal tersebut, maka kalian melakukan yang namanya nofap. Ketika kalian bingung ya mau pilih nofap atau semen retention, itu sebenarnya tergantung pribadi orang masing-masing. Tujuannya apa, kemudian motivasi melakukan itu apa. Kalau gue sendiri melakukan nofap karena gue nggak mau diperbudak sama otak gue untuk merasakan pleasure yang sebenarnya nggak guna gitu. Karena efek samping dari porn yang setelah gue nonton itu, gue jauh tidak confidence, gue nggak pede orangnya ketika busting nuts. Nggak tahu itu placebo atau enggak, tetapi gue merasakan hal tersebut. Dan semua orang merasakan hal yang sama ketika melakukan relapse ya. Ketika relapse, dopamin itu keluar dan kalian merasa nggak berguna gitu jadi manusia. Karena ketika relapse kalian nggak achieve something, nggak ngapa-ngapain, dan ingin menikmati pleasure doang gitu. Jadi basically peraturan relapse itu orang beda-beda. Karena ada yang mengatakan bahwa watching porn sebentar atau nggak sengaja kebuka video porn atau lihat orang-orang cewek-cewek seksi ya kan, itu mereka nggak relapse. Ada yang bilang relapse. Itu balik ke diri kalian masing-masing dan kalian harus buat peraturannya masing-masing. Tetapi pada intinya basic dari nofap ketika relapse, sesuatu yang bisa dikatakan relapse itu ketika kalian punya niatan dan kontrol penuh untuk watching porn, untuk membuka porn, untuk membuka VPN, itu relapse. Kemudian yang kedua, ketika kalian watching porn kemudian masturbate tapi nggak keluar nuts kalian, itu dihitung relapse juga. Kemudian yang ketiga, ketika kalian masturbasi tapi nggak watching porn atau nggak ada cewek seksi, kalian juga relapse. Pokoknya yang berhubungan dengan PMO tersebut, kalian itu relapse. Kemudian masuk ke semen retention. Nah, bagi kalian nggak tahu ya semen retention itu apa ya, basically kalian nggak orgasm, nggak keluarin nuts kalian. Pada intinya begitu aja semen retention. Tetapi yang kebanyakan orang melakukan semen retention itu ya sudah menikah atau orang luar negeri yang sering having sex, karena orang luar negeri lebih bebas ya kan. Tapi dia nggak keluarin nuts mereka. Nah, tujuan semen retention tersebut adalah menyimpan energi, memotivasi kalian ketika kalian punya energi tersebut untuk mencapai goals kalian. Secara biologis, gue rasa kita nggak ada yang tahu
apakah itu hanya placebo atau beneran bahwa menyimpan nuts kita, menyimpan sperm kita itu kita menyimpan energi kita. Tetapi yang pasti gue sudah pernah melakukan semen retention, cuma sekali doang karena gue nggak suka konsep dari semen retention tersebut. Jadi semen retention itu memang menyimpan energi, yang gue rasakan ya, memang menyimpan energi, tetapi confidence gue jadi merasa nggak layak gitu ngomong sama lawan jenis. Gue merasa malu karena gue watching porn tapi nggak busting nuts gitu. Itu balik lagi ke kalian, tujuan kalian apa. Dua-duanya bagus sesuai dengan tujuan kalian, tetapi nofap memang jauh lebih sengsara karena kita cut dopamin yang dulunya kita sering konsumsi pornografi, konsumsi pleasure yang hanya sesaat. Jadi kalau menurut gue pribadi, misalkan ditanya nofap atau semen retention, gue dua-duanya sudah pernah coba, dan gue lebih pilih nofap karena gue pengen feels confidence, lebih healthy, otak gue nggak di damaging by porn. Dan juga nofap juga banyak energi karena kita nggak masturbate. Nah, ada yang komen, gue nggak hafal komennya apa, tetapi intinya begini, dia tanya, Bang, nofap atau semen retention kan nyimpen sperm kita, nggak kita keluarin. Tetapi ketika kita mimpi basah, sperm kita keluar. Nah, bukannya mimpi basah bakal menurunkan testosteron kita? Jawabannya enggak, karena ketika kita nofap, ketika kita semen retention, kita berada di atas orang-orang yang masih vape. 99% orang masih vaping. Dan ketika kita mimpi basah, itu artinya tubuh kita tidak membutuhkan sperm kita yang lama. Karena menurut dokter dan sains juga, sebenarnya sperm ini harus dikeluarinnya lewat mimpi basah tersebut, bukan dikeluarin secara paksa. Jadi bagi kalian yang takut mimpi basah, bahwa mimpi basah bisa menurunkan testosteron kalian, jawabannya enggak, karena mimpi basah itu sehat. Jika kita menyimpan sperm kita terlalu lama, itu bisa menyebabkan penyakit juga. Jadi nggak sehat bagi dunia medis ya. Jadi maksud gua, mimpi basah itu kehendak tubuh kita untuk mengeluarkan sperm kita yang lama, yang sudah tua lah intinya. Jadi itu kehendak tubuh yang menurut gua sehat. Jadi nggak usah takut untuk bahwa mimpi basah bisa turunin testosteron. Enggak, yang buat testosteron kalian rendah adalah kalian nggak pernah berjemur, kalian nggak pernah lifting weights, kalian nggak pernah olahraga, kalian nggak pernah merasakan kemenangan. Itu testosteron bakal rendah. Dan aging, namanya kita kan manusia semakin lama semakin tua, dan menurut sains juga laki-laki ketika umurnya semakin tua, maka testosteron makin menurun. Sehingga memang testosteron sangat dibutuhkan bagi laki-laki dari sekarang. Dengan cara apa? Lifting weights, naikkan testosteron. Makan makanan sehat, protein tercukupi, itu bisa menjaga kestabilan testosteron kalian. Cold shower, banyak hal lainnya gitu. Nah, kenapa testosteron sangat penting gitu ya? Karena ketika testosteron rendah, kita jadi lemes, kita jadi nggak semangat menjalankan hidup. Jadi bagi laki-laki sangat penting punya testosteron yang tinggi, karena itu membuat kalian manly. Selain kalian gentle, kalian juga bersikap berwibawa, bisa berpikir jernih, kemudian juga energi kalian itu masih ada gitu. Jadi itu mungkin video gua harap kalian mengerti. Dan ya, itu pilihan balik lagi ke kalian mau semen retention atau nofap. Kalau gua ditanya, gua pilih nofap. Mungkin segitu aja video dari gua. I hope you enjoy and I'll see you guys in the next video episode guys.